Truk adalah tulang punggung sistem logistik di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Dari pengangkutan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, hingga material berat seperti semen dan baja, truk memainkan peran sentral dalam menopang ekonomi negeri ini. Namun, di balik peran pentingnya sebuah truk, ada fenomena menarik yang seringkali menjadi bahan diskusi. Mengapa sebagian besar truk di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas penyejuk udara atau AC? Ya, kebanyakan truk di Indonesia tidak memiliki AC. Ini bisa kita buktikan kalau pengemudi truk biasanya akan membuka kaca jendelanya lebar-lebar dan tangan keluar sebagian. Mungkin sebagian dari kita berpikir, oh mungkin AC-nya rusak jika dilihat truknya sudah tua dan jelek secara tampilan. Atau truk tersebut memang tidak dirawat dalam hal itu, atau bahkan supir truk suka merokok jadinya ngapain pakai AC. Sebenarnya hal itu nggak salah di pikiran kita, karena mau bagaimanapun hal itu terkadang ada benarnya. Tapi faktanya adalah, sebenarnya truk-truk tersebut AC-nya terkadang tidak rusak, emang dasarnya tidak memiliki fitur AC. Ya, ini cukup menyedihkan sih, kenapa alat transportasi sepenting dan seberesiko truk tidak menggunakan AC. Karena mau bagaimanapun, Indonesia adalah negara tropis, dan suhu rata-rata di Indonesia itu 30 derajat Celcius lebih dengan tingkat kelembapan yang tinggi. Yang berarti, supir truk sering dehidrasi dan sering kehilangan konsentrasi. Yang pada akhirnya, hal ini cukup berbahaya bagi pengguna jalan lainnya. Namun kenapa? Kenapa truk di Indonesia tidak menggunakan AC? Sebentar, untuk saat ini sebagian sebenarnya sudah ada yang menyediakan AC, tapi emang kebanyakan masih tidak ber-AC. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu aja, biaya sebagai faktor utamanya. Jadi, salah satu alasan utama mengapa truk di Indonesia jarang menggunakan AC adalah pertimbangan ekonomi. AC adalah fasilitas tambahan yang membutuhkan biaya lebih baik saat pembelian maupun dalam hal operasional. Dan harga truk dengan AC biasanya lebih mahal jika dibandingkan truk tanpa AC. Dalam konteks ini, perusahaan transportasi biasanya akan lebih memprioritaskan efisiensi biaya daripada kenyamanan pengemudi. Kenapa bisa? Ya karena perusahaan transportasi di Indonesia kebanyakan beroperasi dengan margin keuntungan yang tipis. Emang iya tipis? Ya tentu aja tipis, karena beberapa faktor seperti harga bahan bakar, biaya perawatan kendaraan, pajak jalan, palak sini, palak situ, dan upah pengemudi adalah beberapa beban operasional yang harus mereka tanggung. Dan dalam situasi seperti ini, AC dianggap sebagai fasilitas sekunder yang tidak memberikan dampak langsung pada efisiensi pengangkutan barang. Selain itu, penggunaan AC tentu aja juga akan berdampak pada konsumsi bahan bakar, yang berarti menyalakan AC di truk akan meningkatkan beban mesin, yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi bahan bakar. Dan dalam perjalanan jarak jauh yang sering melibatkan rute menanjak atau jalan berbatu, hal ini menjadi pertimbangan besar, yang pada akhirnya perusahaan cenderung memilih untuk mengurangi pengeluaran yang tidak dianggap esensial. Selain itu juga, tenaga truk kebanyakan di Indonesia juga cukup terbatas. Jadinya, ya dengan adanya AC, tenaga mesin akan menjadi lebih berat dan tentunya akan berkurang. Jika dilihat rute yang berlika-liku, ini tentu aja membuat AC menjadi bukan pilihan utama untuk sebuah truk. Terlebih lagi, selain dari sisi teknis, posisi supir truk dalam sistem logistik juga dianggap gimana ya? Di Indonesia, pengemudi truk sering dianggap sebagai bagian dari kelas pekerja yang tidak memiliki posisi tawar-menawar yang tinggi. Padahal mereka biasanya bekerja di bawah tekanan waktu dengan jam kerja yang panjang dan kondisi kerja yang berat. Tapi tetap aja supir truk, mohon maaf nih, dianggap penting dan tidak penting di saat yang bersamaan. Kenapa bisa? Penting tentu aja penting untuk menjalankan sebuah truk. Tapi tidak terlalu penting karena siapapun bisa mendapatkan posisi itu. Asalkan bisa mengendarai truk atau setidaknya punya SIM yang sesuai. Kalau nggak punya SIM, ya bisa ditembakin. Iya kan? Dan kenyamanan seperti AC memang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, tapi sayangnya hal ini sering tidak menjadi prioritas dalam struktur bisnis yang berorientasi pada efisiensi biaya. Terlebih lagi jika mengingat status sebagian besar pengemudi truk di Indonesia adalah pekerja harian atau pekerja kontrak yang tidak memiliki banyak kuasa untuk meminta fasilitas tambahan, ya udah, selamat tinggal dengan kenyamanan seperti AC. Terlebih lagi, mengingat adanya budaya kerja tanpa AC ini juga mempengaruhi persepsi tentang kebutuhan AC di truk. Pengusaha tahu, banyak pengemudi truk di Indonesia sudah terbiasa dengan kondisi kerja yang panas dan lembab. Apalagi supir truk ya sekali lagi nih suka ngerokok. Ya udah makin jauh dah tuh AC di truk dan tidak akan menjadi kebutuhan yang mendesak dari sebuah truk.
Dan sayangnya kondisi ini berbeda dengan negara-negara maju di mana pengemudi truk sering memiliki serikat pekerja yang kuat dan dapat menuntut kondisi kerja yang lebih baik, termasuk fasilitas seperti AC. Tapi ada satu hal yang pasti kenapa saat ini banyak terlihat truk yang tidak menggunakan AC. Tentu aja karena sebagian besar truk di Indonesia adalah model-model lama yang tidak dirancang dengan fasilitas AC. Dan banyak perusahaan transportasi masih memilih untuk membeli truk bekas daripada truk baru untuk mengurangi biaya investasi awal. Dan truk bekas ini biasanya tidak dilengkapi dengan AC, dan menambahkan AC sebagai fasilitas tambahan membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ada tren upgrade penggunaan truk modern dengan fasilitas lebih lengkap, termasuk AC. Dan truk-truk ini biasanya digunakan oleh perusahaan logistik besar yang mengutamakan efisiensi dan kenyamanan pengemudi. Meskipun demikian, truk dengan AC ini masih menjadi minoritas dibandingkan dengan jumlah truk konvensional yang beroperasi di Indonesia. Tapi nih, bukan berarti tidak ada penyejuk udara sama sekali di truk yang tidak dilengkapi AC, karena setidaknya di truk memiliki blower. Emang blower bikin dingin? Ya enggak juga sih, tapi setidaknya ada sirkulasi udara, dan yang pasti untuk menghindari embun di kaca, terutama di bagian dalam. Nah, kalau ngembun dan tidak ada sistem AC, tentu aja hal ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kecelakaan karena visibilitas sangat terbatas. Ya, setidaknya blower bisa mengantisipasi hal tersebut walaupun tidak terlalu efisien. Tapi nih, sebenarnya ada juga beberapa perusahaan yang memanjakan supirnya dengan cara memasangkan AC di armadanya. Walaupun terkadang mereka membeli truk bekas yang sudah berumur, tapi pemasangan AC di truk jenis apapun sudah bisa dilakukan. Dan ya, truk tua bisa ber-AC. Tapi sayangnya tidak semua pengusaha mau melakukan hal ini. Kenapa bisa? Saya sempat bertanya kepada orang yang memiliki usaha logistik kenapa tidak menggunakan AC di truknya. Jawabannya beliau sederhana, supir truknya sudah pernah ditanya, mau AC atau ngerokok dalam kabin? Dan jawaban supir truk tentu aja memilih rokok dalam kabin. Dengan demikian, ya pengusaha tersebut tidak memasangkan AC. Dan ya, standarisasi AC ini masih jauh karena ada budayanya merokok untuk menghilangkan kantuk ketika mengemudi truk yang memiliki kecepatan yang rendah. Jadi walaupun terkadang truk terlihat seperti tidak manusiawi, namun terkadang ini pilihan supir truk itu sendiri. Padahal jika mereka memilih AC daripada rokok, mereka akan memiliki truk yang lebih nyaman. Lagi pula, merokok di dalam kendaraan saat ini sudah ada pasalnya, tepatnya di pasal 106 ayat 1. Ya ada pasalnya aja sih, tapi faktanya masih banyak yang melakukan hal tersebut dan masih aman-aman aja. Jadi kesimpulannya, rendahnya penggunaan AC pada truk di Indonesia adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari pertimbangan ekonomi, kondisi sosial, hingga karakteristik infrastruktur dan budaya. Pada akhirnya, keputusan untuk melengkapi truk dengan AC tidak hanya soal kenyamanan, tetapi juga mencerminkan bagaimana kita memandang pentingnya peran pengemudi dalam sistem ekonomi dan sosial yang lebih besar. Jika kita ingin menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan dan manusiawi, perhatian pada aspek ini tentu menjadi langkah yang tidak dapat diabaikan. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.